Haf wal illah wa taf'ilat asy-syi'riyah la ta'ti sahihah salimah. Jadi setelah kita pelajari semua bahar tadi itu ya beberapa, masih ada yang belum kita baca bareng. Tapi kita udah tahu kalau misalkan nggak semua bahar itu taf'ilahnya sahihah ya. Sahihah salimah daiman itu enggak fi kulli maudi tarid fihi. Wa in nama tadhula taghyir tapi ada yang berubah ya. Jadi mustaf'ilun jadi mutaf'ilun. Fa'ulun jadi fa'ulu gitu misalkan. Marra bina katsirun ya seperti yang kita lihat di bab buhur syi'riyah. Minha fid dirasa at-tatbiqiyah wa hadhihi at-taghyiratu sama bisiyab wal ilal dan tagyirat yang terjadi di tafilah itu tadi disebut dengan zihaf dan ilah. Ya. Mislu taskinil harf mutaharrik au hadfihi. Jadi misalkan awalnya harfnya mutaharrik disukunkan atau hapus yang huruf yang sukun atau huruf yang mutaharrik itu juga termasuk zihaf dan ilal. Wa kadzalika hadful harf sakin au ziyadatihi atau ngurangin atau nambah itu juga termasuk zihaf dan ilal. Wa aksaru syi'ri yadkhuluhu hadha zihaf li'annahu mabnin ala tahfif wa ma la zihafa fihi min asy-syi'r qalil. Jadi dikit syair yang enggak ada zihafnya, kebanyakan pakai ya. Fawaid zihaf. Jadi untuk apa sih ada zihaf dan ada ilah? Ya, pertama zihaf dulu. Walihadihi zihafat wal ilal fawaid. Keduanya ya zihaf dan ilal. Minha annaha juz'un min dirasatil arud fi syi'ril arabi wa la yaktamil bina'uhu illa biha. Jadi kita tuh bakal bisa sempurna belajar arud setelah kita mengetahui zihaf dan ilal atau apa aja taghirat perubahan yang terjadi di tafilah ketika masuk ke bahar. Wa anha tashul li syair nadma syair dan gara-gara ada taghirat itu akhirnya penyair itu bisa menyusun syair-syairnya, merangkai kata-katanya itu dengan mudah ya karena nggak paten harus buhur itu misalkan ar-rajaz itu harus mustafilun harus 8 kali. Enggak, ternyata ada zihab dan ilal boleh berubah ya. Ada perubahan yang masih masuk di nadom syair Arabi yaitu di buhur yang 16 itu dan apa aja zihab ilal yang terjadi dalamnya. Wa tu'tihi al-qudrah ala tajwid asy-syi'ri wa tanawwu'it ta'bir wa jaudatil ma'ani wa tahsini badil alfat. Dan karena ada zihab dan ilal itu jadi penyair kan jadi mudah ya untuk merangkai syair itu karena gak harus ketukan harokat sukunnya itu sama persis dengan buhur yang miftahnya atau dobitnya gitu. Tapi ada zihaf dan ilal. Selain itu jadi peluang buat penyair itu untuk tajwid syair untuk membuat syairnya lebih bagus lagi ya. Karena ada tanawu takbir. Jadi ada takbir yang bermacam-macam dan maknanya yang lebih bagus ya. Terus memperbaiki alfatnya juga. Anha tu'tilil qori. Jadi intinya penyair itu nggak cuma sibuk dengan wazan musiknya aja, tapi juga ngelihat alfat dan ma'ani dan juga takbirnya. Jadi biar nggak pusing sama wazannya aja gitu. Jadi masih bisa milih alfat yang cocok sesuai makna ketika mau merangkai syair itu. Wa anna tasuli syair wa annaha tu'tilil qari at-tanawwu al-musiqa alladhi yub'iduhu anil malal. Nah, biar kita nggak bosen juga. Coba kalau syair Arab itu semuanya cuma 16 itu aja. Ya kita bisa aja bosen. Nah, akhirnya ada lagi yang baru misalkan mukhala basit tadi yang dibikin syu'ara mu'aladun wa ghairihim. Kemudian ada lagi yang kena ziyaf dan ilah. Jadi biar gak bosan aja nadanya itu. Tapi ada juga yang ada cengkoknya dikit gitu kan. Ada yang berbeda, kena koser, kena hoben, kena kote gitu ya. Ta'rifu zihaf, kita masuk di zihaf dulu. Ya, zihaf itu tagyir yahtas bisawanil asbab. Oke, kita tahu kalau sabab itu adalah yang dua huruf ya. Kalau sakil dua-duanya berharokat, kalau khafif satu berharokat, satu sakin. Nah, kalau kena zihaf, ya berarti artinya zihaf itu khusus yang masuk di asbab aja. Berarti nggak ada yang zihaf itu yang ke autat ya. Ai harf sani minas sabab khafif awis sakil wala yadkhuluhul autat wa yaqa'u fil hashwi awil arud dan bisa ada di hashwu yang bukan arud dan darab ya. Wa idza arada li syair falyalzam illa jaro majrul illah. Ya, jadi zihaf itu la yalzam. Maksudnya apa? Kalau terjadi di bait yang pertama nggak harus di bait yang kedua juga ikutan. Kalau terjadi di bait kedua yang nggak harus bait pertama juga ikutan karena dia yang la yalzam zihaf itu. Walayan hasil hadza taghyir fi taskinil mutaharrik aw hadfihi wa amal harf as-sakin falaysa fihi ilal hadaf. Ya, jadi pilihannya, tagyirnya atau perubahan yang terjadi di zihaf itu adalah mensukunkan huruf yang mutaharik atau menghapusnya. Nah, jadi kalau huruf sakin, ya jadi kalau ada huruf yang mutaharik bisa disukunkan atau dihapus. Ya. Kalau huruf sakin, falaysa fi ila hadaf. Jadi nggak bisa sakin dimutaharikkan. Kalau sakin itu pilihannya cuma hadfus sakin. Ya. Jadi kalau huruf yang mutaharik bisa disukunkan atau dihapus. Kalau huruf yang sakin, ya dihapus, hadaf aja, nggak ada pilihan dia dijadikan mutaharik, nggak ada.
Wala yadkhulu zihaf illa fil harfi, ya, asani, ar-rabi, al-khamis, asabi gitu ya. Dari tafilah. Karena kalau kita lihat tafilah asyrah ya letak-letak sabab itu di sini. Ya, nanti sawani sabab atau huruf yang kedua sabab itu antara jadi huruf kedua, keempat, kelima atau ketujuh. Ya. Sebagaimana yang kita tahu kalau tafilah asyrah itu ada yang humasi, ada yang subai. Ya, kalau misalkan humasi faulun sama fa'ilun. Nah, kita udah tahu kalau faulun ya berarti dia di huruf kelima. Kalau fa'ilun dia di huruf kedua. Ya, jadi udah ada dobitnya di sini. Oke, ta'rif wal illah ya tagir ya trau alal asbab wal autat. Nah, tadi kan zihaf. Kalau illah ya dia bisa masuk ke sabab, bisa masuk ke watat. Walaya kok illah fil arut dan dia ada di arut terjadinya. Awid darab, jadi nggak ada di hashwu ya kalau illah itu. Kalau tadi kan zihaf itu ada di hashwunya juga. Wa idza arada lisyair fa innahu yalzam fil qasidah kulliha. Ketika ada salah satu tafilah yang kena illah ini, nah berarti satu qasidah harus ngikutin. Ya, jadi dia lazim wajib satu qasidah ngikutin ilah yang ada itu. Fatakunul ilah biziyadah atau binakas. Jadi ilah itu ada yang biziyadah atau binakas. Kalau jadi apa perbedaan ziyaf dan ilal ya? Kalau ziyaf itu tagir ya kok fil asbab fakot. Ya kalau ilah dia takok fil asbab wa autat. Nah, terus kalau ziyaf ya kok fil hashwi wal arut wa darab. Jadi ada di tafilah nomor 1, 2, 3, 4 sampai mana aja dia ada ziyaf. Tapi kalau ilah itu nggak ada di tafilah yang awal-awal, dia ada di akhir di arut darabnya aja. Kemudian ziyaf ini yakunu bin nakas karena ziyaf itu kalau nggak taskin mutaharik atau hadfu harf mutaharik ya karena di asbab aja. Atau kalau yang mutaharik kalau yang sakin dia harusnya hadaf berarti kan nakas. Tapi kalau ilah itu ada ziyadahnya nggak cuma nakas aja. Jadi kita bisa nambahin sabab khafif atau nambahin haraf sakin gitu-gitu. Kalau zihaf, idza arada li syair fala yalzam, idza aradat fa innaha talzam. Terus kalau zihaf ketika ada seorang penyair menggunakan zihaf di satu tafilah, gak wajib qasidah-qasidah atau bait-baitnya itu ngikutin zihaf itu juga di semua bait. Nah, tapi kalau ilah dia wajib ya satu qasidah kulluha ngikutin. Anwa'u zihaf wal illah. Nah, sekarang kita masuk anwa'u zihaf. Kemarin kita waktu baca bahar atau kayak tadi, kita udah dengar beberapa istilahnya. Ada khoban, ada qasr, ada hadaf, ada qata gitu-gitu kan. Nah, yang pertama zihaf mufrad ya. Jadi zihaf mufrad itu haben aja gitu. Tapi nanti kan ada kayak bitter. Bitter itu mix antara zihaf yang mufrad A atau B gitu-gitu misalkan. Nah, zihaf mufrad di sini takir ada khulu sababan wahidan minat taf'ilah. Contohnya hoban di sini ada hadfus sani sakin dari fa'ilun jadi fa'ilun gitu. Atau idmar taskin sani mutaharik dari mutafa'ilun jadi mutfa'ilun. Jadi kita sukunkan huruf yang kedua yang mutaharik itu. Wakas hadfus sani mutaharik ya. Jadi dari mutafa'ilun jadi mufa'ilun ya karena kita hapus huruf keduanya. Toy hadfur robi sakin dari mustaf'ilun jadi musta'ilun ya. Karena huruf keempatnya dihapus. Qabad hadfu khamis sakin dari faulun jadi faulu. Ya. Kemudian asob ya, itu taskin khamis mutaharik. Huruf yang kelima yang berharokat itu disukunkan dari mufa'alatun jadi mufa'altun. Akal hadful khamis mutaharik. Kaf hadfus sabi sakin. Ya. Yang kedua yang murokab ya. Jadi kita udah tahu dulu yang mufrad baru kita murokab, kita mix ya antara misalkan hobel itu hatfusani warobi sakinaini. Hatfusani itu khoben, hatfur robi itu toy. Nah berarti hobel itu khoben sama toy gitu. Ya kan kayak hoben di nomor berapa? Hoben tadi ada di nomor 1 ya hatfusani sakin. Ya, terus kemudian hazal apa itu? Taskin sani mutaharik wa hadfur robi sakin. Nah, taskin sani itu idmar. Hadfur robi itu utoy. Hazal itu ijtima baina idmar wa toy. Jadi dua proses sekaligus itu disebut dengan hazal. Kemudian syakal hadfusani wasabi sakinain. Hadfusani itu hoban, hadfusabi itu kaf. Itu disebut dengan syakal perubahan itu. Kemudian nakas taskin khamis mutaharik wahat busapi sakin. Jadi kita sukunkan huruf yang kelima dan kita hapus huruf yang ketujuh. Itu adalah taskin khamis itu asob, hadfu sabi itu kaf. Nah, jadi nakas itu adalah mix proses antara asob dan kaf. Itu tadi zihaf. Nah, sekarang kita ke illah. Wahiyya naw'ani. Al-illah biziyadah dan illah binakas ya nanti. Ilal ziyadah itu berarti allati takunu bizirati harfin wahid aw harfaini wa tahtasu bidukhul alal bukhur al majzu'ah wahdaha. Nah, jadi ilah biziyadah itu jadi
ketambahan satu huruf atau dua huruf. Dan ilah biziyadah itu terjadi di buhur majzu'ah, yang majzu' bukan yang tam. Contohnya tadhil, ya tadhil itu di sini ziyadah harfus sakin ala ma akhiruhu wa majmu. Jadi mustaf'ilun jadi mustaf'ilan, ya karena kita nambah satu huruf sakin. Tasbik apa itu? Ziyadatu harfi sakin ala ma akhiruhu sabab khafif. Ya jadi dari fa'ilatun jadi fa'ilatan. Jadi ada dua sukun di akhir. Kemudian tarfil, apa itu? Ziyadah sabab khafif ala ma akhiruhu watat majmu. Ya, jadi kita tambah sabab khafif yang akhirnya watat majmu. Dari mutafa'ilun jadi mutafa'ilatun gitu. Illah binakas wahiyal lati takunu bihat fi sabab khafif ya. Kalau ziyadah kan kita nambahin satu huruf atau dua huruf. Kalau binakas ya kita kurangin ya. Hadaf sabab khafif au watat min akhir taf'ilah. Contohnya hadaf, apa itu? Hadfu sabab khafif. Contohnya dari fa'ulun tinggal fa'u. Hadat apa itu? Hadfu watat majmu. Ya, dari mutafa ilun jadi tinggal mutafa. Karena ilunnya watat majmu'nya dihapus. Kemudian asolmu hadful watat mafruk min akhir taf'ilah. Ya. Watat mafruk itu berarti yang harokat sukun harokat. Jadi la tu di sini yang watat mafruk kita hapus. Qasar, apa itu? Hadfus sakin sabab khafif min akhir taf'ilah wa taskin maqablahu. Jadi dari fa'ulun tinggal fa'ul ya. Kita hapus dulu sakin sabab khafif, ya. Kemudian ditaskin sebelumnya. Kemudian qata, apa itu? Hadfus sakin watat majmu' min akhir taf'ilah wa taskin maqablahu. Dari fa'ilun tinggal fa'il. Kasyaf hadfu sabi mutaharik dari maf'ulatu tinggal maf'ula. Itu huruf ketujuhnya. Waqaf di sini taskin sabi mutaharik dari maf'ulatu tinggal maf'ulat kita sukunkan. Qataf hadfu sabab khafif min akhiri mufa'alatun. Bitter hadfu sabab khafif min akhiri taf'ilah. Dari fa'ulun tinggal fa'. Karena di sini sabab khafifnya dihapus, lunnya dihapus ya. Kemudian kita sukunkan watat majmu'nya fa'u. Nah, itu kan kita sukunkan. Ijtimah hadaf wal qataf ya, bitter. Kemudian al-ilah al-jariyah majra zihaf ya. Jadi ada juga ilah yang tadi kan kita lihat ilah itu ada yang binakas baziyadah. Di sini tuh ilah tapi diperlakukan seperti zihaf. Yaitu kena hukum-hukumnya zihaf yang kalau ada berarti kena satu qasidah atau yang dia lazim gitu ya. Wahyal illah allati berarti dia enggak lazim ya, kebalik ya kan ilahnya yang lazimah kalau zihaf enggak. Wahyal illah allati ta'khudhu hukma zihaf ya. Jadi dia ilah tapi dia diperlakukan seperti zihaf ya, ada miluzum yaitu la yalzam. Ketika terjadi di satu bait enggak harus satu qasidah ngikutin ya. Fala yajibu ala syair ayal tazimaha idza aradat lahu fi awalil qasidah ya. Yaitu ada hadaf, tasyiz, khazam dan khoram. Nah, empat-empatnya ini yang dia itu ilah tapi ya jadi majro zihaf. Zihaf ala jari majro ilah. Nah, di sini zihaf, ya zihaf kan layal zam, tapi dia malah diperlakukan sebagaimana ilah. Zihaf ala dia kudu hukmal ilah fil luzum. Jadi ngikutin apa aja? Khoben, kobat, asab, itmar, dan khobel. Padahal dia masuknya ke zihaf. Nah, karena yang namanya zihaf itu kan muhtas bi sawanil asbab.